Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, dimanapun Anda, dimanapun sampean, dimanapun antum, dimanapun jenengan, dimanapun anjen berada, kembali dengan channel Ustadz Zumar Qani'an, channel khusus membahas hal ihwal berkaitan dengan zikir dan doa. Di kesempatan ini kita baca salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, lebih masyhur dengan panggilan Imam An-Nawawi, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Nama kitabnya Al-Azkarun Nawawi. Di kitab yang ke-19 di Al-Azkarun Nawawi ada 20 kitab. Kitab ini, kitab ini, kitab ini. Nah, kitab yang ke-19 itu Kitabul Azkaril Ammah, kitab berkaitan dengan zikir secara umum. Babu fi adab doa, bab berkaitan dengan adab berdoa. Ingat, mengerjakan apapun perintah-perintah Allah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu infak, sedekah, zakat, apakah itu ibadah haji, apakah itu silaturahim dan lain sebagainya. Ketika adab dalam mengerjakannya kita abaikan, boleh jadi ibadah kita sah. Secara fikih ibadah kita sah, tapi yakin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga berdoa, kita mantap berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan lain sebagainya. Manakala adab berdoa tidak kita terapkan, kemungkinan doa kita akan diabaikan oleh Allah. Dalam bahasa lain, adab itu kepantasan. Kepantasan dalam melakukan sesuatu, keelokan, keindahan, keapikan dalam mengerjakan sesuatu, itu adab. Katakanlah kita meminta pada seseorang. Ketika kita meminta itu, cara kita meminta tidak beradab, tidak sopan. Kira-kira permintaan kita akan tulus, akan berhasil atau tidak? Apalagi mintanya kepada Allah. Ingat,
Dalam beberapa hadis sahih Rasulullah menegaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, Allah suka dengan yang indah-indah. Ibadah kita harus indah kepada Allah. Doa kita harus indah kepada Allah. Nah, keindahan itu bagian dari adab. Imam Nawawi rahimahullah menulis, "I'lam annal madhhab al-mukhtar alladhi alaihi al-fuqaha wal muhaddisuna wa jamaahirul ulama'i min at-tawa'ifi kulliha min as-salafi wal khalafi anna ad-du'a mustahabun." Ketahuilah, sesungguhnya madhab yang terpilih, pendapat yang terpilih, yang di dalamnya ada para ulama fikih, para ulama hadis, dan mayoritas ulama dari semua kalangan, baik kalangan salaf ataupun kalangan khalaf, semuanya berpandangan anna du'a mustahabun, bahwa berdoa itu hukumnya sunnah. Berdoa hukumnya sunnah. Tidak ada satupun doa yang hukumnya wajib. Doa dalam rangkaian rukun-rukun haji tidak ada yang wajib. Semua doa itu sunnah hukumnya. Kecuali kalau kita nazarkan, kita bernazar demi Allah, nanti malam habis sholat maghrib aku akan berdoa, itu menjadi wajib. Semua amalan sunnah ketika dinazarkan hukumnya menjadi wajib. Bila tidak dinazarkan, hukumnya ya tetap seperti hukum asalnya. Karena itu doa iftitah dalam sholat wajib atau sunnah? Sunnah. Inilah pandangan yang terpilih, yang di dalamnya ada ulama-ulama fikih, ulama hadis, mayoritas ulama dari kalangan generasi, semua generasi, baik kalangan salaf maupun kalangan khalaf. Kalangan salaf sebutan untuk ulama yang hidup di abad ketiga, abad pertama, kedua, ketiga Hijriah, ulama salaf. Selanjutnya setelah abad ketiga itu disebut ulama khalaf, sampai nanti hari kiamat disebut ulama khalaf. Jadi mereka sepakat bahwa berdoa itu hukumnya sunnah, meskipun ada perintah Allah. Jadi tidak semua yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran berarti wajib, tidak. Kalau ada yang berkesimpulan apapun yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran wajib, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam As-Sunnah As-Sahihah sunnah, itu kesimpulan yang terlalu dangkal. Berdoa perintah Allah di surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Al-ayat. Wa qala rabbukum, Tuhan kalian sudah berfirman, ud'uni, kalian semua berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Di ayat yang lain, Al-A'raf ayat 55, wa qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Al-ayat. Ud'u rabbakum, kalian semua berdoalah kepada Tuhan kalian tadarru'an, dengan sikap rendah
diri, rendah hati, wa khufyah, dan juga diiringi rasa takut. Takut kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kata Imam Nawawi, wal ayatu fi dzalika katsiratun masyhuratun. Ayat-ayat lain berkaitan dengan doa banyak dan masyhur ayatnya. Wa ammal ahaditsus sahihatu, adapun hadis-hadis sahih berkaitan dengan doa, fahiya asharu min an tusharu. Hadis-hadisnya pun masyhur, enggak perlu untuk dimasyhur-masyhurkan, tidak perlu untuk diviral-viralkan. Wa adharu min an tudhkaru, hadisnya sudah tampak, enggak perlu untuk disebut-sebut lagi. Muslim yang rajin ngaji dengan sendirinya tahu hadis-hadis berkaitan dengan doa. Warwaina fi risalatil Imam Abdul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Kami, kata Imam Nawawi, beliau tentu dapat dari gurunya, meriwayatkan dalam kitab Risalatul Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Qala, berkata Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, ikhtalafan nasu fi annal afdala ad-du'a'u amis sukutu waridho. Manusia berselisih pendapat. Yang dimaksud para ulama. Banyak ulama berselisih pendapat. Apakah yang paling afdol itu berdoa, meminta kepada Allah, amis sukut waridho, atau kita diam saja, kita menerima apapun yang Allah berikan pada kita tanpa kita meminta, tanpa kita request tertentu. Kata Imam Al-Qushairi, para ulama berbeda pandangan berkaitan dengan hal itu. Apakah berdoa itu lebih baik dibanding diam, kita menerima apapun yang akan diberikan oleh Allah. Faminhum man qala ad-du'a ibadatun. Sebagian ulama berpandangan bahwa doa itu ibadah. Karena ibadah, maka berdoa lebih baik dibanding tidak berdoa. Pandangan bahwa doa itu ibadah didasarkan pada hadis sahih atau hadis hasan. Hadis ini oleh Imam Nawawi dinilai hasan, tapi oleh ulama yang lain dinilai sahih. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a wal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Sesungguhnya doa itu, berdoa itu adalah ibadah. Summa qara'a, kata sahabat An-Nu'man bin Bashir, ketika Rasul selesai menyampaikan itu, menyampaikan kalimat sesungguhnya berdoa itu adalah ibadah, lalu beliau membaca ayat tadi, ghafir. Kata beliau baca ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Saudaraku yang berbahagia,
sesungguhnya waqala rabbukum, Rabb kalian, Tuhan kalian sudah menegaskan, berfirman, ud'uni astajib lakum, kalian semua berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, mereka akan dimasukkan ke jahannam dalam keadaan penuh hina dina. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Statusnya, kata ulama-ulama, hadis itu sahih, tapi kata Imam Nawawi, hadis ini hasan. Ini pandangan pertama, berdoa lebih baik daripada tidak, karena berdoa adalah ibadah, beribadah lebih baik dibanding tidak beribadah. Alasan lainnya, wali anna du'a idharul iftiqari ila Allah Ta'ala, karena orang yang berdoa berarti dia memperlihatkan diri bahwa dia membutuhkan Allah, dia fakir kepada Allah. Orang yang berdoa berarti dia memperlihatkan dirinya, memperlihatkan diri bahwa dia fakir, dia sangat-sangat membutuhkan Allah. Saudaraku yang berbahagia, ketika orang tidak mau memperlihatkan diri bahwa dia membutuhkan Allah, tidak mau memperlihatkan diri bahwa dia fakir kepada Allah, dia membutuhkan Allah, boleh jadi itu omongan dulu ada orang-orang di masa Rasul. Orang itu mengatakan, kami kaya, Allah miskin. Di surah Ali Imran ayat 181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sami'a Allahu qala alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Laqad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. Qala alladziina qalu, omongan orang-orang yang berkata, yang mengatakan innallaha faqirun, Allah fakir, Allah miskin, wa nahnu aghniya, kami adalah orang-orang kaya. Siapa orang yang ngomong itu? Dalam tafsirul Jalalain, wa humul yahudu, mereka orang-orang Yahudi di masa Rasul. Mereka mengucapkan itu ketika Rasul menyampaikan ayat Allah. Ketika Rasul menyampaikan ayat Allah, anjuran untuk berinfak sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Rasul sampaikan ayat itu, Al-Baqarah 245. Mereka orang Yahudi langsung ngomong, oh berarti Allah itu miskin, Allah fakir, kami adalah orang yang kaya. Allah menegaskan, sanaktubu ma qalu, omongan mereka pasti aku catat. Aku catat untuk selanjutnya nanti akan dibalas buat mereka. Waqad lahumul anbiya, tambah lagi mereka membunuh nabi-nabi bighairi haqqin, tanpa alasan yang bisa dibenarkan.
wa naqulu duku adabal hari. Untuk orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mengklaim bahwa mereka tidak membutuhkan Allah, mereka tidak fakir kepada Allah, justru Allah yang fakir. Di hari kiamat nanti Allah akan tegaskan, duku adabal hari, rasakan nih siksaan yang membakar buat kalian. Saudaraku yang berbahagia, jadi alasan kedua, berdoa lebih baik dibanding tidak. Ketika kita berdoa kepada Allah, berarti kita memperlihatkan bahwa diri kita ini sangat membutuhkan Allah. Dengan berdoa kita memperlihatkan bahwa kita ini membutuhkan Allah, dan setiap manusia harus membutuhkan Allah. Pandangan pertama, berdoa lebih baik daripada tidak. Waqalat ta'ifatun, kelompok yang lain, kelompok dua berpandangan as-sukutu wal humudu tahta jariyadil hukmi atammu. Diam, kita menerima ketentuan Allah. Kita tidak berdoa, dalam hati kita menerima apapun yang Allah akan berikan. Waridho bima sabaqa bihil qadaru, kita ridho, kita senang dengan takdir Allah, ketetapan Allah. Aula, itu lebih utama dibanding kita berdoa. Ini pandangan kedua. Diam, tidak berdoa, kita terima apapun yang akan diberikan oleh Allah. Ridho kita dengan ketentuan Allah, itu lebih sempurna. Aula, lebih utama. Lebih atamu wa aula, lebih sempurna dan lebih utama. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, wa qala qaumun yakunu sahibu du'ain bilisanihi wa ridho biqalbihi liyati bil amrayni jami'an. Adalah orang yang berdoa dengan mulutnya, ridho dengan hatinya, berarti dia mengerjakan kedua-duanya. Berdoa, ibadah dia lakukan. Ridho menerima takdir Allah pun dia jalankan, berarti dia mengerjakan dua-duanya. Tetap dia ridho, tetap dia berdoa, dalam hati dia ridho apapun yang Allah berikan. Kalau toh doa Allah tidak berikan, dia ridho, dia senang dengan hal itu, karena doanya dalam rangka melaksanakan ibadah. Ini pandangan ketiga. Waqala al-Qushairi, Imam al-Qushairi, ini pandangan yang keempat. Wal awla ayyuqala, yang paling utama kata beliau adalah al-awqatu mukhtalifatun, waktu itu berbeda-beda. Fabi ba'dil ahwali ad-du'a'u afdalu minas sukut, ada waktu-waktu tertentu di mana berdoa lebih afdal, lebih utama dibanding diam, tidak berdoa. Wahwal adabu, dan ini bagian dari adab. Ketika kita ada di waktu lebih baik diam tidak berdoa, adabnya ya diam, jangan berdoa. Contohnya kapan? Ketika khutbah sedang menyampaikan khutbahnya, diam, dengarkan baik-baik. Wa fi ba'dil ahwali as-sukutu afdal, ada waktu yang sebaliknya, diam tidak berdoa itu lebih utama dibanding berdoa. Ada waktu berdoa lebih utama dibanding diam.
Ada waktu diam lebih utama dibanding berdoa. Contohnya tadi, ketika imam sedang khutbah, itu waktu untuk diam, jangan berdoa. Ketika imam selesai khutbah pertama, duduk mau khutbah kedua, itu waktu afdal untuk berdoa. Berdoalah. Termasuk waktu afdal untuk berdoa ketika selesai adzan. Kita baca syahadat, lalu kita berdoa, kita baca doa adzan, itu afdal. Wahwal adabu, ini bagian dari adab. Wa innama yu'rafu dzalika bil waqti. Kata Imam Al-Ghazali, apakah berdoa lebih baik ataukah diam lebih baik, itu tergantung waktunya. Tergantung waktunya. Ketika waktunya waktu anjuran untuk berdoa, berdoa lebih baik. Ketika waktunya itu waktu anjuran untuk diam, diam lebih baik. Fa'idha wajada fi qalbihi isyaratun ila doa, ketika dia merasa dalam hati ada isyarat, ada kerentak, ada suara hati untuk berdoa di luar waktu yang afdal diam atau afdal doa, ada perasaan hati untuk berdoa, berdoa awlabi, maka saat itu berdoa lebih utama dibanding tidak. Wa idza wajada isyaratan ila sukut, sebaliknya ketika dia mendapati dalam hatinya, perasaan hatinya diam, fasukutu atammu, maka diam dalam kondisi itu lebih sempurna, lebih baik. Itu 4 pandangan berkaitan dengan apakah berdoa lebih utama dibanding diam atau diam yang lebih utama. Imam Nawawi, penulis kitab Al-Adhkar, punya pandangan sendiri. Kata beliau, wa yasihhu ayyuqala ma kana lil muslimina fihi nasibun aw lillahi subhanahu wa ta'ala fihi haqqun faddu'a'u awla likaunihi ibadatun. Untuk hal-hal yang muslim itu memang diberikan jatah oleh Allah. Bagi Allah ada hak di situ, maka berdoa itu lebih utama. Allah berikan jatah rezeki buat setiap manusia. Lalu kita berdoa, ya Allah, anugerahkanlah rezekimu yang halal, yang baik, yang berkah untukku. Itu berdoa lebih utama, bagian dari ibadah. Wa in kana li nafsika fihi haddun fasukutu atam. Sebaliknya, jika sesuatu itu memang Allah sudah tetapkan buat kita, diam lebih utama. Contohnya, setiap kita oleh Allah sudah dijatah napas, sudah dijatah napas, nggak perlu, ya Allah, aku mohon berikan udara yang segar untuk aku bisa bernapas. Nah, kata Imam Nawawi, untuk hal seperti ini sebaiknya diam, nggak usah kita minta. Untuk hal yang Allah berikan kita jatah, kita diperintahkan untuk ikhtiar mendapatkannya, minta lebih baik. Tapi untuk hal-hal yang memang Allah sudah tetapkan buat kita, Allah tidak perintahkan kita ikhtiar untuk itu. Kita bisa bernapas, udara Allah sudah sediakan. Kita nggak perlu ikhtiar untuk mendapatkan udara. Untuk hal seperti itu, diam lebih baik. Faham ya? Kita belum membahas adab berdoa. Ini masih pendahuluan dari bab adab berdoa. Di momen berikutnya, insyaallah, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.